Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan permainan catur ya. Dimana di sini topik kita adalah pengorbanan pion yang menjadikan hitam sangat ofensif ya. Jadi hitam yang ini melawan lawan yang secara kualitas lebih baik. Dalam proses pembukaan mengorbankan dua pionnya, tapi kemudian dengan cepat bisa sangat ofensif dan mematikan, mengalahkan putih ya. Silahkan disimak di video berikut ini sampai tuntas ya. Oke, mudah-mudahan cakrawala permainan catur kalian bisa bertambah wawasannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, perhatikan berikut ini ya. Langkah pion putih yang melakukan pembukaan ini dijawab oleh hitam dengan mengumpan ya pion hitam untuk dikorbankan ya. Di sini putih merespon dengan memakan pion hitam ya. Nah, kemudian sekali lagi di sini hitam kembali mengumpan pionnya ya, untuk kembali dikorbankan ya. Nah, mungkin di sini putih punya perhitungan dia akan menang satu pion ya dari hitam, sehingga di sini pemain lawan putih ini langsung menerima ya tawaran dari pion hitam ini. Oke, pada posisi ini yang perlu dilakukan ya, di sini hitam sebenarnya ingin membuka kesempatan untuk bisa ofensif dalam menyerang, sehingga hitam memakan pion putih ini. Meskipun dalam perhitungan hitam kehilangan 2 pion dan putih hanya kehilangan 1 pion, tapi mungkin secara posisi hitam lebih terbuka untuk bisa melakukan serangan. Kemudian di sini putih melakukan langkah untuk membuka jalur gajah ya, yang kemudian dijawab oleh hitam. Di sini membatasi langkah gajah yang dibuka oleh putih ya. Jadi sekaligus sebenarnya hitam ini juga menyusun pertahanan sekaligus serangan ya. Kita lihat langkah berikutnya dari putih ya. Putih kemudian mengeluarkan gajahnya untuk ofensif di sini ya. Dijawab oleh hitam dengan langkah kuda ya. Sebenarnya langkah kuda ini untuk membuka jalur rokade panjang nanti yang sudah disusun oleh hitam ini ya. Oke, nah, kita lihat di sini langkah dari putih sebenarnya langkah kuda ini cukup membuat putih agak terkekang ya, karena di sini menterinya agak terbatasi. Kemudian dijawab oleh hitam dengan mengancam ya, mengancam kuda sekaligus mengancam menteri ya. Kemudian dijawab oleh putih dengan rokade pendek. Kemudian hitam juga mempersiapkan untuk rokade panjang ya. Oke, apa respon putih? Ya, respon putih sebenarnya ini ingin membatasi langkah gajah, kemudian kuda sekaligus menteri ya. Kemudian posisi ini dimanfaatkan oleh hitam untuk melakukan rokade panjang yang sangat ofensif ya menurut saya, karena langsung benteng ini berhadapan langsung ke menteri ya, yang mana nanti perlindungannya di gajah ini ya. Nah, dari sinilah dimulai bahwa hitam mempunyai kekuatan untuk menyerang yang sangat dahsyat di sini ya. Oke, nah selanjutnya kuda dikeluarkan untuk agar putih bisa ofensif juga ya. Nah, di sini langkah brilian hitam yaitu ya melindungi atau membuat pertahanan yang dirancang lebih awal dulu sebelum melakukan ofensif. Jadi raja digeser ya. Oke, dijawab oleh putih. Putih ini memajukan langsung 2 langkah pionnya, tujuannya untuk menyerang posisi dari hitam ya. Menyerang karena nanti langkah berikutnya pion ini akan maju sehingga akan terbuka. Tapi mungkin keduluan oleh hitam ya. Jadi hitam kemudian menghindar
dari sergapan pion ini untuk maju ini, dan sesungguhnya hitam ini sedang melakukan penyusunan serangan yang cukup ofensif ya. Oke. Nah, sayangnya dijawab oleh putih dengan gajah ini ya, yang tentu agak sedikit lamban karena serangan di sini agak terhenti, sehingga nanti dijawab oleh kuda ini melangkah ke sini yang tujuannya juga menyerang posisi raja putih. Oke. Nah, kita lihat di sini menteri itu menghindar dari jalur bentengnya hitam ya, mungkin ya. Nah, tujuannya menghindar jalur benteng hitam, dan ini dimanfaatkan oleh hitam untuk melakukan serangan ya. Jadi hitam melangkahkan menteri ke kotak ini tujuannya tentu skakmat di pion ini ya. Nah, tentu tidak ada jawaban lain selain bahwa putih nanti melangkahkan pionnya ini ya, melakukan langkah pion ke depan ini. Inilah awal dari serangan yang luar biasa dari hitam ya. Kita lihat di sini, kuda seolah-olah diumpan ya ke pion ini. Tentu putih tidak akan makan ya, karena kalau makan langsung skakmat ya. Nah, inilah problematika di putih yang sangat runyam atau sangat rumit ya. Karena nanti ancamannya adalah skak di sini ya. Nah, skak di sini ya. Ternyata ini tidak disadari oleh putih. Putih ternyata memaksakan diri untuk melakukan serangan dengan mengancam menteri ya. Nah, disinilah letak kejeniusan hitam ini untuk melakukan variasi serangan yang mematikan ya. Kita lihat hitam melakukan skak ya. Nah, skak yang dilakukan hitam ini cukup merepotkan buat putih karena hanya 2 langkah yang bisa dilakukan, maju ke depan atau ke sini, yang dua-duanya tentu sangat sulit ya. Nah, putih ternyata maju ke raja, maju ke sini. Nah, tentu di sini dimanfaatkan oleh hitam untuk melakukan serangan ganda di sini ya. Iya, menteri bergeser dari ancaman gajah sekaligus mengancam skakmat ya. Nah, tentu ini yang kemudian juga tidak disadari oleh putih ya, bahwa mereka dalam ancaman yang mematikan ya. Oke, mungkin ini adalah langkah untuk melakukan perlindungan pada pion ini dengan harapan menteri tidak makan ini. Tapi sesungguhnya skakmat bisa dilakukan berikutnya di kotak putih ini. Ya, disinilah akhir dari perjuangan putih dan hitam sangat ofensif, skakmat di sini. Oke, mudah-mudahan menghibur dan menjadi satu referensi dalam melakukan serangan yang dengan pengorbanan pion di awal tapi menjadi ofensif untuk hitam. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.